Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan dulu, nama Bapak Pak Syam Ahmad. Bapak di sini sebagai guru BK di SMA 11. Jadi nanti kalau kalian daring ataupun luring bisa bertemu dengan Bapak di ruang BK atau Bapak diberi tugas tambahan lain di kurikulum. Untuk kegiatan MPLS hari ini, materi yang akan Bapak sampaikan adalah tentang masalah sadar hukum dan tertib lalu lintas. Perlu anak-anakku ketahui bahwa sekarang masalah sadar hukum ini harus benar-benar kalian sudah bisa memahami dan mentaati segala hukum yang ada di Indonesia. Apalagi sekarang zaman media sosial, orang dengan mudahnya menggunakan aplikasi tersebut, tapi ujung-ujungnya terjerat oleh undang-undang ITE yang kalian juga pasti ketahui bahwa di televisi kalian tonton atau mungkin di IG atau di yang lainnya, bahwa tidak sedikit anak-anak muda terjerat kasus seperti itu. Jadi pada saat ini tentang materi sadar hukum ini, Bapak berpesan buat kalian semuanya, bijaklah dengan media sosial yang akan kalian lakukan atau selama ini kalian lakukan. Karena dulu ada peribahasa mulutmu harimaumu, ternyata sekarang jarimu adalah harimaumu. Jadi jangan sampai gara-gara dua jari kita ngetik, komentari apapun, kita terjerat hukum. Jangan merasa bahwa kalian masih di bawah umur, di bawah 17 tahun. Enggak. Di undang-undang IT itu, ITE itu ada khusus yang anak-anak itu bisa terjerat hukum. Jadi tolong kalian sekali lagi harus bijak memanfaatkan media sosial tersebut. Alangkah lebih baiknya, apalagi sekarang masih new normal atau AKB, adaptasi kebiasaan baru. Kalian sekarang masih BDR, belajar di rumah. Jadi gunakanlah media sosial atau HP atau laptop kalian yang ada di rumah itu yang benar-benar bermanfaat buat kalian. Apalagi sekarang belum ada kepastian kita harus tatap muka kegiatan belajar mengajarnya, karena kita sesuai dengan himbauan dari Kemendikbud ataupun Gubernur Jawa Barat bahwa kita sekolah masih menggunakan daring. Jadi artinya sekolahnya BDR ya anak-anakku, belajar dari rumah. Kembali lagi ke permasalahan tentang sadar hukum. Jadi Bapak juga sebagai guru BK sangat miris kalau lihat chat anak-anak gitu kan, karena kebetulan Bapak juga punya IG, ngelihat itu ataupun di Facebook ataupun malah chat dengan Bapak. Terkadang norma-norma aturan-aturan hukum itu sedikit terlanggar. Bukan berarti Bapak kaku atau bukan berarti Bapak gimana, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita misalnya chat dengan orang yang lebih tua dari kita, etika itu harus dijaga. Apalagi kalau misalnya kita chat dengan orang-orang yang lebih dari itu. Jadi tolonglah untuk kesadaran hukum buat kalian dari mulai sekarang itu harus lebih waspada, harus lebih ditingkatkan lagi. Jangan sampai kalian terjerat hukum gara-gara hal-hal sepele tadi. Jadi sebenarnya pasti orang tua di rumah ataupun guru kalian waktu di SMP pernah memberitahu tentang masalah ini. Tapi alangkah lebih baiknya Bapak tegaskan lagi di sini bahwa sadar hukum itu bukan hanya di rumah saja atau di sekolah, tapi dimanapun. Termasuk kalian masuk ke materi kedua tentang tertib lalu lintas. Apalagi kalian yang sama orang tua diberi rezeki lebih, bawa motor ke sekolah atau memakai motor dari rumah untuk kemana saja, itu harus diingat juga nak. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur atau kita mau sesuai dengan aturan, kalian belum cukup umur untuk naik motor, karena pasti kalian belum punya SIM, karena kalian usianya pasti masih di bawah 17 tahun, apalagi di bawah 18 tahun. Jadi tolong kalau kalian punya kendaraan bermotor, naik motor ke sekolah, misalnya nanti kalau kita diperbolehkan untuk tatap muka belajar, kalian bawa motor tolonglah tertib di jalan. Terus terutama masalah kelengkapan motor seperti spion, fisik dulu. Misalnya spion itu harus lengkap 2. Terus kalau dipakai di perjalanan, lampu motor yang besar itu harus nyala. Terus helm yang pasti ya, Terus SIM terutama. Makanya kalau SIM belum punya, STNK dibawa aja lah. Itu sebagai syarat ya, mutlak itu STNK kita bawa kendaraan. Jangan sampai nanti ya udah bebendali kalau kalian misalnya kena razia, minimal kalian punya STNK, tapi kalau SIM pasti belum punya. Tadi udah helm udah dipakai, terus tolong kesehatan juga dijaga.
Kenapa setan dijaga? Karena tidak sedikit anak-anak seusia kalian itu kalau naik motor nggak pernah pakai jaket, malah cuma kaos doang atau pakai seragam doang gitu kan, yang yalah pasti tipis. Jadi tolonglah kalau kalian naik motor itu minimal safety kesehatan gitu kan dijaga, pakai jaket. Apalagi sekarang di zaman new normal ini atau AKB ini kan tetap harus pakai masker keluar rumah. Jadi tertib lalu lintas itu tetap harus dilaksanakan, harus kita taati. Sekolah kita sering kedatangan dari pihak kepolisian, baik dari Polsek maupun Polrestabes. Terakhir kemarin juga dari Polda ada datang ke sini untuk menginformasikan tentang kepolisian, tentang hal-hal yang berhubungan dengan tata tertib lalu lintas dan narkoba dan sebagainya. Jadi tolong jangan sampai kalian terjerat atau tersandung masalah hukum yang berhubungan dengan tertib lalu lintas yang Bapak tadi katakan. Jadi hal-hal yang seperti yang pada dekat ya emang betul sih, emang dekat, tapi kan kita tidak pernah tahu musibah atau misalnya kecelakaan. Emang kalian tahu gitu? Kalau misalnya kita dari rumah dekat ke sekolah naik motor terus pasti selamat, ada jaminan? Nggak ada kan? Nah, makanya kalau kalian berkendara helm tetaplah dipakai meskipun sebentar atau dekat, karena kita tidak pernah tahu di jalan apa yang terjadi. Kita sudah berusaha untuk safety gitu ya, berusaha untuk jaga jarak aman dan sebagainya, tapi kan kita nggak tahu orang lain ke kita. Jadi ada pepatah mengatakan kalau naik kendaraan itu kalau nggak ditabrak nabrak, tapi udah benar-benar sih jangan sampai terjadi dua-duanya. Kita harus tetap positive thinking, berdoa kalau mau pergi, apalagi kita orang beragama, baik agama maupun manapun, mau Islam mau non Islam, tetap kalau naik kendaraan kita berdoa biar diberi keselamatan dan kelancaran di jalan, karena sekali lagi tidak ada jaminan kalau kita di jalan itu akan selamat atau tidak. Nah, alangkah lebih baiknya kita berdoa penuh kehati-hatian, lengkapi segala persyaratan berlalu lintas, insya Allah aman. Terus tertib lalu lintas yang lain, hal sepele nih perlu kalian ketahui tentang masalah zebra cross nih, yang putih kan kalian tahu kan, yang ada garis-garis itu sebenarnya sepele. Kalau Jakarta sudah ada e-tilang. E-tilang ini jadi pelanggaran kalian berkendara itu nanti terekam oleh CCTV, dan di saat kalian nanti ini akan ada tembusan ke rumah berdasarkan STNK, alamat STNK yang tercantum di situ. Zebra cross nih, Bapak sering naik motor, kalau misalnya pas di stopan sebelum garis zebra cross, Bapak suka lihat ada orang yang maju ke depan atau malah sampai di depan sama sekali. Bapak sangat gimana ya, bertanya-tanya kenapa sih, toh kalau hijau mah semua akan maju gitu. Ini di saat lampu merah harusnya berhenti di belakang garis, dia malah lebih ke garis sebenarnya. Terus dengan santainya. Terus kalau misalnya Bapak nih khususnya, kalau Bapak tertib lalu lintas, orang ngelaksonin, disangka Bapak teh aneh gitu. Pak, menurut Bapak mah ya mulai dari diri kita gitu. Dan Bapak harap kalian seperti itu gitu. Kalau tertib lalu lintasnya nggak usah lihat orang, nggak usah ngajak orang, kita aja dulu lah. Kalau misalnya kita di stopan pas zebra cross, kita berhenti di sebelum garisnya, jangan sampai melindas si garis tersebut. Nanti kalau sudah hijau mah silakanlah maju. Ya, jadi sekali lagi hal seperti itu. Jadi seperti rambu-rambu yang ada di sepanjang jalan itu, kalian meskipun sering lihat, tapi cobalah kali-kali tahu apa sih tanda itu teh artinya. Oke lah, kalau untuk P dicoret berarti nggak boleh parkir, atau S dicoret berarti nggak boleh berhenti. Kalian mungkin sudah tahu, tapi kan sepanjang jalan kalau kalian pergi ke misalnya keluar daerah, pasti ada tanda yang kayak titik ya, segitiga, terus ada titik itu longsor, terus ada tulisan 40 km atau apa. Coba kalian searching di Google, itu artinya apa sih, pengetahuan juga buat kalian. Jadi kalau kalian suatu saat pergi keluar kota sama orang tua, sama saudara, atau mungkin kalian touring, kalian bisa lihat-lihat nih rambu-rambu yang ada di sepanjang jalan ini bagaimana. Oke, anakku, untuk penjelasan materi hari ini dari Bapak cukup sampai sekian, tapi tetap Bapak tidak menutup pintu kalau kalian mau curhat, mau tanya jawab ke Bapak, baik langsung maupun lewat media sosial, diperbolehkan. Semangat ya anak-anakku. Sekarang kalian jadi warga SMA 11. Kalian bukan anak SMP lagi, tapi anak SMA yang penuh tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.